Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang kemudian berharap menjadi orang yang berbahagia. Ada orang yang menyimpulkan kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak harta benda yang dia dapatkan, atau seberapa sering dia menikmati pakaian yang branding, atau bahkan ketika dia sering menikmati makanan yang lagi tren pada saat sekarang. Dan setiap orang punya ukuran dan standar kebahagiaan yang berbeda-beda. Kalau kita mau bertanya, sebenarnya apa sih makna kebahagiaan itu sendiri? Ketika ditanya Imam Al-Ghazali arti sebuah kebahagiaan, beliau menyebutkan puncak kebahagiaan adalah ketika seorang dalam kondisi puncak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mengantarkan hidupnya jauh lebih berbahagia. Islam juga mengajarkan pada kita bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita pakai, bukan dari apa yang kita makan, atau kemudian bukan dari kendaraan apa yang kita gunakan. Tapi kebahagiaan itu tempatnya ada di hati kita. Belajar sejarah bagaimana Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, budak belian yang disiksa oleh majikannya. Tetapi dalam keadaan disiksa itu kemudian beliau senantiasa mengucapkan kalimat Ahad, Ahad, Ahad. Disimpulkan ternyata pada saat itu dalam keadaan tersiksa fisiknya, tetapi jiwa Bilal mendapatkan kebahagiaan karena dia mampu meneguhkan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, harta bendanya tidak bisa beliau bawa karena ketika hendak meninggalkan Mekah, seluruh harta bendanya diambil oleh kaum kafir Quraisy. Sampai di Madinah, para sahabat yang mengetahui kejadian itu merasa iba kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tapi kata Rasulullah, Suhaib mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa besar, keuntungan yang luar biasa melimpah. Apa alasannya? Kata Rasulullah, karena Suhaib sudah berhijrah menemui Rasulullah SAW, dan hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kebahagiaan Suhaib ketika Rasulullah menyebutkan pahala terbaik di sisi Allah untuk hijrahnya pada saat itu. Kebahagiaan seorang manusia beragam ternyata. Seperti kondisi kita pada hari ini. Kalau ada yang bertanya pada kita, bagaimana perasaan kita, apa yang kita rasakan pada saat sekarang? Bahagiakah kita? Ataukah tidak sama sekali? Dalam keadaan serba terbatas, dalam keadaan tidak bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Akankah kita menjawab, hari ini saya bahagia? Kalau jawaban kita bahagia, maka kita perlu tahu apa yang menjadi alasan kita menyimpulkan, kita menyebutkan, kita berani menjawab kita berbahagia pada saat sekarang. Ada orang-orang berbahagia ternyata meskipun dalam keadaan sempit seperti sekarang. Kebahagiaan yang paling sering dimunculkan oleh orang-orang pada hari ini adalah karena Allah mengantarkan dirinya dan keluarganya untuk tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kesempitan yang Allah ujikan kepada manusia, kepada kita semua, mengantarkan manusia jauh lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ternyata puncak kebahagiaan seorang manusia. Mudah-mudahan di kondisi kita pada hari ini, Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena sebagaimana doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan seorang manusia, kebahagiaan saya, kebahagiaan Anda, kebahagiaan kita semua ketika mendapatkan keluarga kita semuanya dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghadiahkan kebahagiaan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berbahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.